Hai hello anak-anak sekolah minggu. Sampai jumpa kembali pada hari minggu ini. Kita beribadah di rumah. Maka gereja kita mengirimkan acara pengganti ibadah di gereja bersama dengan guru-guru sekolah minggu. Mari kita saksikan ibadah berikut ini yang dibawakan oleh guru-guru sekolah minggu HKBP Galatia. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik sekolah minggu. Shalom. Apa kabar hari ini? Luar biasa, fantastis. Yes. Kembali lagi berjumpa dengan guru-guru sekolah minggu yang sangat kece pada minggu ini tanggal 31 Mei 2020. Nama minggu untuk minggu ini adalah Minggu Pentakosta atau Hari Turunnya Roh Kudus. Baiklah adik-adik sekolah minggu, kita akan memuji Tuhan yang berjudul Happy Raya. Baiklah adik-adik sekolah minggu, kakak hanya mengingatkan untuk ayat hafalan bulan ini, Markus 16 ayat 15. Bunyinya seperti ini. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Dan kakak juga akan mengingatkan untuk ayat hafalan untuk bulan depan, tertulis dalam Kejadian 12 ayat 2. Bunyinya seperti ini. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Dihafal. Baiklah adik-adik sekolah minggu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan mengangkat satu lagu pujian yang berjudul Bila Roh Allah Ada di Dalamku. Dalamku bukan menari seperti daun menari. Bila Roh Allah ada di dalamku bukan menari seperti daun menari. Bukan menari
baik adik-adik sekolah minggu, masih pada semangat nggak pada hari ini mau mendengarkan firman Tuhan? Tentunya pastilah ya, masih semangat, masih sukacita ya. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur hari ini masih bisa menikmati kehadiran Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Dan kami percaya bila Engkau hadir bersama-sama dengan kami dan anak-anak sekolah minggu untuk dapat mendengarkan firman-Mu. Tuhan, bukalah hati pikiran kami supaya kami siap untuk bisa mendengarkan firman-Mu, melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari, supaya kami dapat menyaksikan kebesaran Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur hanya kepadamu. Amin. Nah, adik-adik, pada hari Minggu ini, nats khotbah kita diangkat dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai dengan yang ke-13. Demikian kita akan mendengarkan firman Tuhan. Beginilah bunyinya. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik sudah mendengarkan tadi tentang firman Tuhan kita, yaitu Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Nah, ini ceritanya tentang hari apa ya? Hari Pentakosta. Pernah dengar nggak? Apa itu Pentakosta? Itu adalah hari turunnya Roh Kudus. Nah, tapi sebelum ke sana, Inang mau cerita dulu bagaimana sih ceritanya sampai kita bisa memperingati hari turunnya Roh Kudus. Seperti yang dilakukan oleh bangsa-bangsa Yahudi, yaitu di mana murid-murid Tuhan Yesus menerima Roh Kudus dari Tuhan. Nah, sebelumnya kita flashback. Ya, kita kembali ke peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, setelah Yesus itu bangkit, Yesus itu tinggal bersama dengan murid-muridnya selama
40 hari. Nah, setelah 40 hari kebangkitannya, akhirnya tibalah waktu yang dinantikan, yaitu hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tahu kan adik-adik, kalau kita pada tanggal 21 Mei yang lalu, berarti itu kira-kira 10 hari yang lalu, itu kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Nah, sebelum dia terangkat ke surga itu, dia menitipkan pesan kepada para murid-muridnya. Katanya, Tuhan Yesus akan memberikan penghibur kepada murid-muridnya untuk menjagai murid-muridnya. Karena apa? Kenapa sih Tuhan Yesus harus memberikan penghibur untuk menjaga murid-muridnya itu, atau penolong untuk menjaga murid-muridnya itu? Ternyata adik-adik tahu nggak ya, kalau murid-muridnya Tuhan Yesus itu sangat ketakutan kalau Tuhan Yesus itu meninggalkan mereka. Akhirnya kata Tuhan Yesus, tenang, saya akan memberikan kepadamu penolong supaya kamu tidak takut. Tetapi ada syaratnya. Dia mengatakan kepada murid-muridnya untuk tetap tinggal. Jangan pergi kemana-mana. Tinggallah di dalam satu tempat. Nah, pada saat itu murid-muridnya Tuhan Yesus mengikuti perintah Tuhan Yesus. Mereka tidak pergi kemana-mana. Mereka berkumpul bersama-sama saudara-saudaranya yang lain di dalam satu ruangan. Mereka bernyanyi, mereka memuji Tuhan, mereka berdoa, menanti kedatangan penolong yang Tuhan janjikan. Nah, kemudian adik-adik tahu tidak ya, kalau setelah kebangkitan Tuhan Yesus 10 hari, berarti 40 hari ya. 40 hari tambah 10, 10 berarti jadi 50 kan. Nah, hari yang ke-50 akhirnya apa yang dijanjikan Tuhan Yesus itu turun, yaitu Roh Kudus. Makanya pada hari itu, pada hari Pentakosta artinya itu hari yang ke-50 turunnya Roh Kudus, mereka menerima Roh Kudus dari Tuhan. Tandanya seperti apa? Tandanya seperti yang dikatakan tadi, ada nyala api yang terlihat di antara murid-murid Tuhan Yesus. Nah, sampai orang tercengang-cengang, termangu-mangu. Apa yang mereka bicara? Ternyata kalau murid-murid Tuhan Yesus itu sedang menerima Roh Kudus, yaitu api yang menyala-nyala ada di antara para murid-murid Tuhan Yesus. Orang yang mendengarkan berkata, apa yang mereka katakan? Kok mereka berbicara tentang bahasa kita? Kok mereka mengerti? Mereka seperti orang mabuk katanya. Padahal itu adalah roh Tuhan. Nah, adik-adik, artinya apa? Ketika kita mau berdoa, mau memuji Tuhan, mau menunggu seperti yang Tuhan janjikan, Tuhan Yesus itu tepat janji. Dia memberikan penolong sesuai dengan yang dijanjikan oleh Tuhan Yesus untuk menghibur para murid-muridnya supaya tidak ketakutan, supaya tidak kesepian. Dia menjanjikan penolong yaitu Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itu adalah roh kebenaran, di mana setiap orang yang menerima Roh Kudus akan tahu bagaimana dia harus berbuat baik. Apa itu perbuatan baik? Apa itu perbuatan tidak baik? Nah, Roh Kudus akan memimpin setiap orang untuk melakukan yang baik. Nah, jadi adik-adik sekolah minggu, meskipun pada saat ini keadaan kita sama kan seperti murid-murid Tuhan Yesus itu sebenarnya ketakutan. Kenapa kita takut? Kita takut keluar rumah, ada virus.
Ke jalan, ada virus, takut. Tetapi percaya, seperti yang diperintahkan untuk tetap tinggal, diam di rumah, memakai masker kalau saya bepergian, kemudian rajin cuci tangan. Akhirnya apa? Kita akan dihindarkan dari segala virus seperti yang kita alami sekarang ini, yaitu COVID-19. Jadi, jadilah orang yang penuh dengan Roh Kudus dengan meminta kepada Tuhan melalui doa dan nyanyian kita setiap hari. Nah, jadi sebagai orang-orang yang telah menerima Roh Kudus, dan Inang yakin anak-anak sekolah minggu itu ada Roh Tuhan ketika kita meminta, maka tugas kita adalah untuk bersaksi di tengah-tengah dunia ini. Jadi jangan takut untuk berkata yang jujur dan bertindak yang jujur, karena Roh Kudus Tuhan yang akan menyertaimu. Kemudian apa yang kita tidak perlu takut? Jangan takut mengatakan kebenaran. Karena apa? Karena Roh Kudus yang akan melindungimu. Dan kemudian apa lagi supaya kita tidak takut? Jangan takut untuk berbuat baik, karena Roh Kudus yang akan menjagaimu. Nah, kemudian apa lagi? Jangan takut untuk mengusahakan kedamaian. Jadi jangan suka berantem tuh di rumah, jangan suka tonjok-tonjokan tuh sama kakak adik gara-gara minta handphone, berebutan handphone. Nah, itu nggak boleh. Kita harus membuat atau mengusahakan kedamaian karena Roh Kudus yang akan memampukanmu. Dan yang terakhir, adik-adik sekolah minggu, yang perlu kita tahu sebagai anak-anak Tuhan adalah jangan takut berdoa. Ya, jangan takut berdoa. Kita selalu berdoa. Jangan takut berdoa karena apa? Karena Roh Kudus yang akan menolongmu. Selamat berpentakosta, Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kami dapat mengerti bagaimana Tuhan bisa memberikan kepada kami Roh Kudus yang dapat menjaga hati kami, supaya kami tahu berbuat bagaimana yang baik dan tidak baik Tuhan. Kami percaya sebagai anak-anak yang telah Tuhan panggil untuk dapat memberitakan kebenaran firman Tuhan, bersaksi di tengah-tengah kehidupan kami sebagai anak-anak sekolah minggu, menyatakan kedamaian dimanapun kami berada, bertindak yang baik, berkata yang jujur. Itulah perintah Tuhan kepada kami. Ajar kami di dalam Roh-Mu Tuhan, supaya kami bisa mengerti kehendak Tuhan bagi kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, terimalah kiranya doa dan permohonan kami. Dan kami mohon kepada-Mu Tuhan, ampuni dosa dan kesalahan kami, agar kami layak untuk menerima anugerah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan bersyukur hanya kepada-Mu. Amin. Baiklah adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, kita akan menutup ibadah kita pada minggu ini. Kita akan mengangkat satu lagu pujian yang berjudul Ku